Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, atas kemurahan hati-Mu yang masih terus memperkenankan kami di pagi hari ini untuk bersama-sama bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan, yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami waktu untuk beristirahat di masa-masa tidur kami, dan saatnya di pagi hari ini Tuhan, berkat kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua, kami anak-anak-Mu bisa bangun di pagi hari untuk bersyukur kepada-Mu ya Bapa dalam sorga, dan kami akan bersama-sama merenungkan kebaikan-Mu, kebenaran-Mu untuk memenuhi kehidupan kami dan membangunkan terus iman kami kepada-Mu ya Bapa, supaya kami terus bersyukur atas kebaikan-Mu dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam bimbingan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat kelanjutan dari buah roh, ialah kita sudah sampai kepada kemurahan. Ya, buah roh adalah ayatnya yang ke-22 Galatia pasal 5. Ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita masih di ayat 22 ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan bersama-sama melihat bagian yang kelima, ya, dari varian daripada buah Roh Kudus, ya, yaitu kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu mengingat bahwa ini bukanlah hasil usaha manusia, ya, tetapi buah roh adalah hasil pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Dan di sini kita melihat buah roh adalah kemurahan hati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemurahan ini biasanya dipahami lebih kepada pemberian, ya, kepada pemberian yang disebut sebagai juga sebagai kebaikan, ya, kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan. Dan secara natural Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang dilakukan oleh manusia yang disebut dengan kemurahan hati, ya, yaitu kemudahan untuk memberi, ya Saudara. Tentunya itu tidak bisa memenuhi standar daripada kemurahan hati Tuhan, ya. Apa yang dilakukan oleh manusia secara natural dalam hal berbuat baik itu tidak bisa memenuhi ukuran kemurahan atau kebaikan Tuhan, ya, sebab Tuhan menginginkan kemurahan hati atau kebaikan itu adalah sesuatu yang sempurna, ya, bukan sesuatu yang berasal dari usaha dari manusia yang tidak sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dulu di dalam Roma pasal 3. Mari kita lihat dulu di dalam Roma pasal 3, mengapa, ya, manusia
kemurahan hatinya tidak bisa memenuhi standar atau ukuran kemurahan hati Tuhan, ya, oleh karena ya keadaan kondisi daripada manusia yang jauh dari standar kebaikan atau kemurahan hati Tuhan, ya, dan kita akan lihat itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 3, ya, saudaraku. Saya akan membaca untuk kita dari ayatnya yang ke-9, ya, dari ayatnya yang ke-9, ya. Ayat 9 dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, karena kemurahan hati seseorang itu biasanya dianggap adalah suatu kelebihan, ya, ada suatu sifat yang kemudahan, yang mudah untuk memberi, ya. Nah, tapi di sini ditanyakan, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Ya, sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi karena tercemar dengan dosa, maka ya sekalipun orang Yahudi yang sudah mempunyai standar kebaikan, yaitu dengan hukum Taurat, mereka tetap adalah orang-orang yang berdosa dan sama seperti yang lain, katanya, sama seperti ya orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain, ya, oleh karena sudah jatuh dan berada di bawah kuasa dosa, ya. Nah, jadi tidak ada keistimewaan daripada orang-orang Yahudi, sekalipun mereka mempunyai satu hukum yang dapat mengatur kehidupan mereka dalam hal bermurah hati atau dalam hal berbuat baik. Nah, karena itu di ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, ya, seorang pun tidak, ya, tidak ada satupun yang benar dalam hal berbuat baik, ya, di hadapan Tuhan tidak ada satu orang pun dikatakan yang sesuai dengan standar Tuhan. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saja yang mempunyai hukum yang tertulis dari langsung diberikan oleh Allah kepada mereka, dan dalam penilaian Allah, ya, bahwa mereka pun tidak dapat mencapai apa yang disebut dengan kemurahan hati, ya, bahwa ya usaha yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tidak memadai, ya, Bapak Ibu Saudara, tidak memadai, tidak dapat mencapai ukuran standar kemurahan hati Tuhan, ya, kepada mereka. Maka ya kita lihat di situ bahwa semua manusia menjadi sama, ya, di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang harus ditolong oleh Allah sendiri. Hanya Allah yang bisa menolong oleh kemurahan hatinya, maka semua orang bisa memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa disinilah kita lihat bahwa standar ukuran daripada kebaikan atau kemurahan hati itu hanya ada pada Tuhan sendiri.
dan saudara dan saya, kita semua ya tahu dan mengerti sekarang mengapa harga atau nilai daripada pengorbanan Yesus Kristus itu menjadi number one, menjadi nomor satu dan tidak tertandingi oleh perbuatan baik dan pengorbanan apapun yang dilakukan oleh manusia, sebaik apapun seseorang, ya, sebesar apapun kemurahan hati seseorang, ya, dan kepada siapapun dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya, tidak akan pernah bisa ya menyamai, tidak akan pernah bisa ya memenuhi ukuran kasih Allah, ya, kemurahan hati Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi kita belajar untuk mengerti mengapa fokus kita adalah kepada salib Kristus. Amin. Mengapa pikiran dan hati kita, pemberitaan kita dan segala perbuatan kita adalah ya diukur dari kepercayaan kita kepada kematian Yesus Kristus, kepada salib Kristus, adalah karena itulah bukti nyata, itulah sebagai fakta peristiwa yang Allah tunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa standar ukuran kemurahan hati itu adalah memberikan yang tidak bercacat, yang paling mulia, ya, dengan darah yang kudus yang dicurahkan, yang ditumpahkan. Itulah pemberian kemurahan hati Tuhan ya kepada manusia, di mana dikatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya, ya Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi korban tebusan ya bagi semua umat manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa kalau kita lihat ya di dalam Roma pasalnya yang kelima, ya, Roma pasal 5, saya akan membacakan untuk kita. Dikatakan di ayatnya yang ke-8, ya, ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ya, bukan ketika kita sudah menjadi baik, ya, bukan berbuat baik karena orang lain sudah baik, ya, bukan karena orang lain membalas kebaikan, maka kita di sini melihat bahwa kebaikan itu dilakukan oleh Tuhan kepada manusia, kepada kita, bukan karena kita sudah menjadi orang yang telah bermurah hati, sudah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang kudus. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak ada dikatakan begitu di Alkitab, ya. Alkitab mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya, kemurahan hati-Nya ya kepada kita adalah karena Kristus mati ya ketika kita masih berdosa, ya, bukan karena kita sudah menjadi baik maka Tuhan melakukan kebaikan kepada kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sini bukan balas budi daripada manusia, ya, bukan balas budi manusia kepada Allah, maka Allah melakukan yang baik ya kepada manusia, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tapi yang kita lihat di sini adalah bahwa ya kemurahan hati Tuhan itu ditunjukkan adalah tanpa syarat, yaitu adalah datang daripada diri Allah sendiri, ya, ingin menunjukkan bahwa
Allah itu adalah kasih dan Dia bermurah hati kepada manusia yang berdosa, ya, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang tidak berdosa, menjadi pengganti korban, ya, tebusan untuk segala dosa manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah ya awal mula dari kita mengenal arti daripada kemurahan hati. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di sini bukan kemurahan hati manusia yang menjadi ukuran, ya, tetapi kemurahan hati Tuhan itulah yang menjadi ukuran daripada kebaikan yang sebenarnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya tidak ada artinya manusia berbuat baik kalau tidak didasarkan pada kebaikan Tuhan di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada satu patokan, ada satu ukuran yang dijadikan oleh Allah untuk menilai setiap perbuatan baik itu menjadi benar dan menjadi positif di hadapan Tuhan adalah karena ya kebaikan itu berasal dari iman, kepercayaan kepada apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus, ya, yang dipantulkan ya melalui kemurahan hatinya, ya, kerelaannya untuk menggantikan kita menjadi korban yang harum bagi Allah, yaitu melalui kematiannya dan melalui penguburannya dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka kalau kita lihat coba kita lihat di Roma pasalnya yang ke-8, ya. Pasal 8. Roma pasal 8 kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-31. Ya, Roma pasal 8 ayat 31. Kita akan lihat di sini ya standar, ukuran, ya, batasan daripada kemurahan hati Tuhan, ya, atau yang disebut dengan kebaikan Tuhan, ya, kemurahan hati Tuhan, gentleness, ya, dikatakan kita lihat di ayat 31 Roma pasal 8 itu dikatakan, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32. Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ya diajukan suatu pertanyaan yang sifatnya retoris, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan yang sebenarnya ini sudah dengan mudah ya dijawab oleh setiap pendengar, dijawab oleh kita semua yang mengerti arti daripada ya buah roh, yaitu kemurahan, ya. Nah, jadi saudaraku, selalu dimulai dari apa? Selalu dimulai dari standar ukuran Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya ya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus? Amin. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara, janji kemurahan hati Tuhan kepada kita, ya Bapak Ibu Saudara, dimulai kita dengan beriman, percaya kepada Yesus Kristus, dan janji Allah dikaruniakan kepada kita, yaitu bahwa kita pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu saja,
dikatakan bahwa seterusnya kemurahan hati Tuhan akan selalu menyertai kita semua, menyertai kehidupan kita, dan bahkan dikatakan Allah akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Ya, Efesus pasal 3. Kita akan lihat saudaraku di Efesus pasal 1 maksud saya. Efesus pasal 1. Ya, ini adalah bukti daripada kemurahan hati Allah ya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak tanggung-tanggung, tapi ini adalah merupakan berkat yang sangat berlimpah dan tidak terukur kebaikan Tuhan yang kita terima bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kita lihat di Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ya, Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Amin. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, semuanya ini kemurahan hati Allah itu ada di dalam Kristus Yesus, bukan di luar Kristus Yesus. Kemurahan hati Allah yang sempurna ini, Bapak Ibu Saudara, bukan di luar Kristus Yesus. Tidak ada kemurahan hati Allah yang sempurna di luar Kristus Yesus, tapi di dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Bukan yang belum, ya, tetapi yang telah, amin, sudah, ya, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kemarin kita sudah melihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana dikatakan bahwa ya kita semua ya diminta untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa demikian? Karena dari sanalah sumber daripada berkat kepada kita, ya, sebab perkara-perkara yang di atas di mana Kristus Yesus ya duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi sumber daripada kemurahan hati Tuhan dan kebaikannya kepada kita, menjadi pusat perhatian kita supaya setiap orang yang percaya, setiap anak-anak Tuhan, pengharapannya tidak akan bisa terhilang dari hadapan Tuhan karena semuanya nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini ya Rasul Paulus malah menyatakan sebuah pengharapan kepada kita, ya, setiap orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan di dalam Kristus Yesus dikatakan telah dikaruniakan, ya, karena kemurahan hati itu adalah mengaruniakan, ya, pemberian, ya, Bapak Ibu Saudara, kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, bukan sebagian Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ya berbicara tentang berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak boleh mengukur berkat kebaikan Tuhan itu hanya dari hal-hal yang bersifat materi, ya Bapak Ibu Saudara, yang bersifat finansial, ya, atau harta bendawi, ya, yang secara kasat mata terlihat. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari situ Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Ya, karena saudara ingat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang dilakukan oleh iblis dalam pencobaan kepada Yesus Kristus ketika Yesus berpuasa
40 hari 40 malam. Dan dikatakan lalu laparlah Yesus Kristus dan iblis datang mencobai dia. Dan salah satu pencobaan dari iblis kepada Yesus pada waktu itu adalah dia katakan apa? Aku akan memberikan kepadamu ya kerajaan dunia ya asal engkau sujud menyembah kepadaku, kata iblis kepada Yesus. Dan Yesus menolaknya dengan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu artinya apa? Iblis pun masih bisa mengadakan ya hal-hal yang bersifat materi untuk membuat orang-orang menjadi makmur di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu Bapak Ibu Saudara, manusia harus percaya kepada Yesus kalau untuk mengejar harta benda dan materi. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu perlu kita ingat. Karena apa? Karena di dunia ini, perhatikanlah, orang-orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, orang-orang komunis yang tidak beragama, orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung, Bapak Ibu Saudara, mereka makmur dalam hal soal materi, harta benda. Ya, bukan orang-orang yang mengatakan percaya Yesus yang makmur dalam hal materi, harta benda, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang yang pergi ke dukun, orang-orang yang ya, menyembah patung-patung berhala, ya Bapak Ibu Saudara, ya mereka yang pergi kepada paranormal, ya yang menyembah Allah yang lain, yang menolak Yesus Kristus, merekalah yang mempunyai banyak harta benda di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen kalau hanya memandang kebaikan Tuhan dari masalah hal-hal materi, finansial, itu adalah orang Kristen yang sangat miskin di hadapan Allah, yang tidak tahu akan kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak patut dicontoh, dan itu tidak pantas untuk diikuti, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya saudaraku, ya kalau kita dengarkan sekarang ini, di zaman sekarang ini, ya dari para pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan, katanya yang berkhotbah dari mimbar-mimbar gereja, yang kita lihat di YouTube dan sebagainya, yang diceritakan lebih banyak adalah tentang berkat-berkat Tuhan secara jasmani, secara fisik, kemakmuran, dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya para pendengar daripada orang-orang yang mendengarkan pemberitaan yang seperti itu, ya tidak heran mereka hanya menilai Tuhan dari ya apa yang mereka inginkan. Kalau itu berhasil, mereka berpikir Tuhan mengasihi mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan keinginan-keinginan mereka, maka mereka menganggap Tuhan itu tidak baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah suatu kepercayaan yang sangat miskin, dan itu adalah merupakan suatu kekeliruan yang sangat besar. Ya, kalau hanya menilai kemurahan kebaikan Tuhan dari masalah-masalah harta benda. Karena tadi sudah saya katakan Bapak Ibu Saudara, ya saudara dan saya masih bisa kaya raya tanpa percaya kepada Yesus Kristus sekalipun. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara dan saya hanya menginginkan dan menilai Tuhan dari faktor-faktor jasmani, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan bertahan dengan keyakinan yang seperti itu. Karena itu adalah, ya Paulus katakan itu adalah suatu kebodohan daripada manusia menilai Allah ya hanya karena kesembuhan-kesembuhan jasmani, menilai Allah hanya dari harta benda dan materi, Bapak Ibu Saudara, dari jabatan-jabatan di dunia, ya Bapak Ibu Saudaraku, dari hal-hal yang sifatnya sementara. Itu adalah suatu kekerdilan iman manusia dan kebodohan di dalam diri manusia karena sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menilai Tuhan dengan kebaikannya adalah ya mempercayai dan mengakui bahwa sungguh kasih Allah yang telah merelakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk
mengalami penderitaan dan sengsara kematian di atas kayu salib, yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, itu adalah merupakan standar iman yang benar yang sesungguhnya. Amin. Karena tidak ada lagi yang melampaui itu, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita menerima kemurahan hati Allah, mengakui kebaikan Tuhan yang berada di puncak dari segala sesuatu perbuatan baik manusia, bahwa kita telah dilepaskan dari hukuman maut dan dari kebinasaan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus pernah berkata, apa gunanya kamu memiliki seisi dunia ini? Meskipun belum ada orang yang mempunyai aset, mempunyai kekayaan, harta benda, ya seisi dunia ini masih tetap bisa dihitung dengan angka-angka ya kemakmuran, kekayaan daripada orang-orang ya yang berusaha, berupaya untuk mencari kemakmuran di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus mengatakan, apa gunanya kamu memiliki semuanya itu kalau jiwamu binasa? Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Itu adalah peringatan yang sangat strictly, yang sangat keras daripada Yesus Kristus, supaya manusia jangan menaruh harapannya terhadap benda-benda di dunia ini. Karena apa? Suatu saat ya manusia itu tidak akan mendapatkan pertolongan ya dari benda-benda yang kita kumpulkan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan berkata bahwa kita harus kembali pulang dari dunia ini, tidak ada benda-benda ya, tidak ada harta, uang, kekayaan, deposito segala macam yang dapat menolong untuk bisa bertahan. Semuanya pada akhirnya akan ditinggalkan, dan orang lain yang akan menikmati segala hasil kerja keras daripada manusia mengumpulkan segala harta benda di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah firman Allah mengajar kita untuk mensyukuri kemurahan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebab mensyukuri ya kemurahan hati Tuhan di dalam kasih-Nya yang nyata di dalam Kristus Yesus, itu adalah suatu panggilan perbuatan baik yang tidak ada habisnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kemurahan hati Allah di dalam Kristus Yesus tetap menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita tidak memiliki seisi dunia ini, dengan segala ketertarikan dan dengan segala kemegahan, ya, semuanya Bapak Ibu Saudaraku, tapi di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya memiliki satu nilai yang tidak dapat diukur dengan harta benda. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya hati kita harus selalu melekat kepada kemurahan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebab apa? Dengan kemurahan hati Tuhan, di dalam kasih-Nya, kita selalu dikuatkan dan dimampukan untuk bersyukur. Amin. Ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi saya secara pribadi, mengenal kasih Allah dan kemurahan-Nya di dalam Kristus Yesus adalah merupakan motivasi yang terbesar untuk tetap bangkit dalam semangat untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan yang Tuhan percayakan. Meskipun ya Bapak Ibu Saudara ada problem-problem, masalah-masalah di dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara, apabila kita selalu terpaut dengan kemurahan hati Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa, sebab kita bukan siapa-siapa di hadapannya, kalau bukan karena kemurahan hati-Nya, saudara-saudara dan saya tidak akan mempunyai sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi karena kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kebaikan-Nya di dalam Kristus Yesus tidak terukur. Amin. Tidak bisa kita nilai hanya dari keinginan-keinginan kita saja. Tidak bisa kita ukur hanya dari satu hal saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi segala sesuatunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tercakup di dalam
ya hal kebaikan Tuhan dalam Kristus Yesus yang telah kita terima. Itu sebabnya saudaraku dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu dikatakan. Ya, tetap bisa bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, mungkin belum tercapai di pandangan mata kita sendiri. Ya, secara kasat mata kita belum melihatnya. Tetapi melalui iman kita di dalam hati terhadap janji firman Tuhan tadi sudah dikatakan bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat yang terbaik di dalam Kristus Yesus. Itu nyata Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebab Tuhan Yesus itu nyata, ya, dan firman-Nya itu nyata dan tidak ada yang bisa membatalkan itu. Saudaraku, itulah sebabnya hati kita harus selalu tertambat, harus selalu terikat, harus selalu terpaut dan terhubung dengan sebuah kesadaran yang terus berkembang dan bertumbuh untuk bersandar kepada janji Tuhan. Amin. Bukan kepada janji dunia. Kalau janji dunia ini Bapak Ibu Saudara itu berubah-ubah, labil, ya, tidak bisa dipercaya. Hari ini A, besok bisa B, berikutnya lusa bisa C, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan manusia juga bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Manusia itu juga bisa berubah sekejap mata. Saudaraku, kelihatan baik Bapak Ibu Saudara, tapi sebentar lagi dia bisa menjadi orang yang bersikap seperti orang yang sangat jahat sekali. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan disinilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus harus, ya, terus belajar tentang arti makna daripada kemurahan hati Tuhan. Saudaraku, itu tidak akan habis kita pahami, kita pelajari, tidak mungkin bisa semuanya langsung kita mengerti. Hanya sepintas-sepintas saja, ya, kita Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan harus secara mendalam, harus mendengarkan seluruh kebenarannya, karena di sanalah kemurahan hati Tuhan disingkapkan dengan hikmat-Nya yang surgawi. Amin. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena kasih kemurahan hati Tuhan itu telah ditanamkan di dalam jiwa kita, semangat kita, di dalam hati kita, yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara setiap apa yang mau kita perbuat dalam kehidupan kita ini. Amin. Semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang menjadi pengikut Tuhan Yesus itu sangatlah indah dan sangatlah luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena di situ kita diajar untuk mengerti, karena bukanlah jalan manusia, jalan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukanlah rencana manusia, bukanlah rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan pasti terlaksana. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita hanya bersandar mengikuti kemurahan hati Tuhan saja. Mengapa kita sampai hari ini masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan segala kebaikan untuk menopang kehidupan kita, supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Hanya karena kemurahan hati Tuhan mengapa kita ada sebagaimana kita ada saat ini, saudaraku. Dan kemurahan hati Tuhan ini tidak akan diambil dari kehidupan kita. Maka kita harus belajar terus mengerti mengapa Tuhan begitu mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena bukan karena kebaikan kita, saudaraku, sehingga Tuhan mengasihi kita. Itu tidak sebanding Bapak Ibu Saudara. Tidak akan sebanding saudaraku. Ya, kalau kita mengatakan karena kita baik, maka Tuhan baik. Tidak sebanding Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kalau kita salah, lalu Tuhan menghukum kita Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah prinsip yang keliru, bahwa kita setia kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara,
dan atas kesetiaan kita itu maka Tuhan memberkati hidup kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kebaikan Tuhan itu adalah diberikan kepada kita karena kita percaya kepada pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi sumber daripada keyakinan kita untuk menerima segala yang terbaik dari Tuhan, baik kemarin, baik hari ini, maupun yang akan datang dan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mendengarkan ya firman, kebaikan, kemurahan hati Tuhan seperti itu, saudara dan saya akan terus diperkembangkan oleh Tuhan, dan Roh Kudus akan bekerja. Buah roh ialah kemurahan hati. Jadi kemurahan hati Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus inilah yang menggerakkan hati saudara untuk selalu bersyukur dan untuk selalu bersedia untuk menolong sesama kita, menolong keluarga kita, menolong anak-anak kita, dan menolong siapa saja, saudara-saudara, di mana Tuhan memanggil kita untuk bisa dikatakan nanti di pasal 6 itu akan kita lihat di Galatia, Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Dengan demikian kamu memenuhi hukum kasih, yaitu hukum Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sangat menarik terus mendengarkan, menyimak dengan baik setiap bagian ya, satu demi satu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat buah roh dari 9 buah roh, dan kita sudah masuk ke bagian yang kelima, saudaraku, ya. Dan kita bersyukur ya, Tuhan begitu bermurah hati kepada kita semuanya. Dan oleh sebab itu, saudaraku, mari kita terus memuliakan Tuhan kita. Kita menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kemurahan hati, yang mencukupkan segala apa yang kita perlukan untuk melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah keyakinan yang ditambah-tambahkan di dalam hati kami, ya Bapa di surga, supaya kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan akan dunia ini. Sebab kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami berterima kasih oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah rela mati di atas kayu salib, dan darahnya yang kudus yang menyucikan segala dosa dan kesalahan kami. Dengan sempurna hidup kami ditebus, dan itulah arti makna daripada kemurahan hati yang sesungguhnya berasal dari Tuhan kami, dari Allah kami yang hidup. Dengan demikian kami pun bisa mencerminkan, merefleksikan kemurahan hati Tuhan melalui kesetiaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kemurahan hati-Mu dapat kami praktekkan kepada semua orang dan menjadikan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu, mengerjakan itu sebagai buah roh. Kemurahan hati itulah yang Tuhan berikan, memampukan kami, menyediakan apa yang harus kami lakukan dan harus kami perbuat kepada saudara-saudara kami, supaya kemurahan hati Tuhan menjadi nyata kepada semua orang, terutama di dalam kemurahan hati untuk terus memberitakan tentang salib Kristus, pekerjaan yang sudah selesai, yang menjadi sumber keselamatan hidup yang kekal, berkat yang terbesar bagi setiap orang yang percaya dimanapun di belahan dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang selalu dipenuhi dengan kemurahan hati, yang selalu rindu bersama-sama di dalam ibadah pagi kami seperti ini, dan kami bersama-sama menunjukkan bahwa kami tahu bersyukur kepada Tuhan setiap hari selalu baru berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi.
Terima kasih untuk kemurahan hati Tuhan kepada kita semuanya. Amin. Ya, kita jumpa lagi besok pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang berdoa syafaat? Ya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Bet. Ibu Nurima Simamora yang akan membawa kita dalam doa syafaat kita. Silakan. Tuhan memberkati. Ya, sangat